kembali mengulang pelajaran kita mengenai pengukuran panjang, masa, waktu, dan juga yang lainnya nanti. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Kemarin kita sudah belajar mengenai alat ukur. Nah, di sini ada alat ukur mistar atau penggaris yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk mengukur panjang dari misalnya panjang meja, lebar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini ada yang namanya meteran. Nah, ini yang panjangnya lebih besar daripada mistar tadi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengukur tinggi badan misalnya, atau untuk mengukur panjang jalan dan lain macamnya. Oke? Nah, dan yang ketiga ada yang namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Nah, gunanya untuk apa, Miss? Nah, di sini gunanya untuk mengukur tebal pelat atau mengukur diameter suatu bola atau kelereng dan benda-benda kecil lainnya. Dan yang keempat, ada yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini gunanya untuk apa, Miss? Nah, ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya rahang atas, dan ada namanya rahang bawah. Jadi, rahang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Sedangkan yang rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Sedangkan yang ini, nah, misalkan tarik ya. Nah, kalau misalnya ditarik, nah, ini merupakan fungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kalau kita tarik lebih panjang lagi, nah, panjangnya segini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jadi ada 3 fungsinya. Oke, nah, kita akan mengupas lebih dalam mengenai dua alat ukur ini. Ada mikrometer sekrup dan juga jangka sorong. Oke, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai jangka sorong. Kita lanjutkan di sini. Ini merupakan namanya jangka sorong, alat ukur panjang. Nah, kita kenal bagian-bagiannya ya. Nah, di sini ada yang namanya rahang atas. Dan di sini ada namanya rahang bawah. Apa perbedaannya, Miss? Tadi sudah disinggung kalau rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda, sedangkan yang rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter dalam. Di sini ada yang namanya juga skala nonius dan juga skala utama. Lihat di sini. Yang ini, yang di atas dan juga yang di bawah ini merupakan skala utama. Dia tidak bisa digeser, dia tetap. Sedangkan skala nonius ini dia bisa digeser-geser. Ini skala nonius. Oke, jadi perbedaan skala utama dengan skala nonius apa, Miss? Skala utama dia tetap, sedangkan skala nonius dia dapat digeser-geser. Untuk apa? Untuk mengukur nanti yang akan kita ukur. Nah, di sini ada yang namanya tombol pengunci. Jadi ketika kita sudah selesai mengukur suatu benda, kita akan kunci. Agar apa? Agar pengukuran yang kita lakukan itu dia teliti, dia tidak lagi bergeser-geser. Oke? Nah, jadi kalau sudah dikunci dia tidak dapat lagi kita gerak-gerakkan. Seperti itu. Oke? Nah, yang terakhir ini ada namanya tangkai. Tangkai ukur kedalaman. Nah, inilah gunanya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Misalnya kedalaman tabung atau kedalaman benda-benda kecil lainnya. Nah, misalnya di sini kita mau mengukur diameter, misalnya diameter. Nah, di sini diameter luar suatu ini ujung dari spidol, kan? Nah, disebut seperti ini. Setelah kita masukkan dia ke rahang bawah, kita kunci agar dia tidak bergeser-geser. Nah, jadi seperti ini. Kalau dia tidak ketat, nanti pengukurannya tidak teliti. Nah, ini mesti keluar ya.
Nah, harus lebih teliti lagi kita buat. Harus lebih ketat. Nah, sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat skalanya. Nah, udah bisa kita keluarkan bendanya. Kita lihat skalanya di sini. Nah, lihat skalanya, skala utamanya terlebih dahulu sebelum skala Nonius. Nah, skala utamanya kita lihat yang sebelum angka 0 yang di bawah, angka 0 dari skala Nonius. Ya kan? Ini kan 0, ini 1. Berarti 1 nilai dari satu garis di skala utama itu dia 0,1 cm. Jadi kan ini 0 ke 1 dia 1 cm. Berarti satu garis dia 0,1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis setelah angka 1. Berarti dia 1,6 cm di skala utama di atasnya. Sebelum yang 0 di skala Nonius. Oke, Miss buat ya, berarti hasil pengukuran kita. Nah, hasil pengukurannya skala utamanya dia sama dengan 1,6 cm. Nah, sekarang kita lihat skala Noniusnya. Di sini. Skala Noniusnya, lihat skala utama yang di atas ini yang di atas ini yang harus berimpit dengan skala yang di bawah. Nah, kita lihat 0 tidak berimpit, juga di sebelah 0 tidak, 1, 2, 3-nya juga tidak. Nah, lihat mana yang berimpit. Nah, bisa dilihat 5 ke pertengahannya, antara 5 dengan 6. Lihat, mereka berimpit ini. Ini dia berimpit kan? Nah, berarti di situ skalanya. Nah, kita lihat berapa garis menuju dia antara 5 dengan 6. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia di garis nah di sini garis ke-11, ya kan? 0, 1, kita harus kira dari angka 0-nya berapa garis menuju garis yang berimpit tadi, berarti ada 11. Nah, berarti skala utamanya 11 dikali 0,05 mm. Dari mana 0,05 mm-nya, Miss? Nah, kalau dia garisnya yang di bawah sebanyak 20, kita dapatlah ketelitiannya 0,05 karena satu skala per 20 garis 0,05. Sedangkan bila nanti jangka sorongnya garis yang di bawahnya sebanyak 10, berarti kita bagikan 1 dibagi 10, 0,1 mm. Nah, dapatlah kalau 11 kali 0,05 itu menjadi berapa? 0,6 0,5 kan? 0,55 milimeter. Kita mau mengukur, nah ini diameter dalam, berarti kita buat ke sini, ya kan? Kita buat ke rahang atasnya. Nah, kita kunci setelah kita ukur, kan? Kita kunci setelah kita ukur. Nah, oke, kita keluarkan, baru kita cari lagi berapa totalnya. Lihat lagi skala utamanya, lihat skala Noniusnya. Nah, di sini skala utamanya 0 ke 1. Belum sampai ya ke 1 ya. Nah, belum sampai 0 ke 1-nya tadi. Berarti dia 0,9 cm. Karena belum Nah, kita lihat skala Noniusnya. Skala Nonius itu skala yang berhimpit dengan skala utamanya. Nah, bisa dilihat di sini 0 tidak berhimpit. Di antara 0 dengan 1 juga tidak. Nah, kalau Miss lihat di sini yang berhimpit pertama sekali itu
merupakan garis di antara 4 dengan 5. Lihat di sini. Antara 4 dengan 5 skala nonius. Berarti garis keberapa antara 4 dan 5? Kita kira lagi dari 0, ya kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di garis ke-9 lah dia yang berinfil. Berarti 9 dikali 0,05 mm. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,445 mm. Nah, karena kita mau membuat satu unit milimeter, kita ubah ini jadi 10 mm. Maka hasil pengukurannya sama dengan 10 cm ditambah dengan 0,45. 10 mm ditambah 0,45 mm. Maka hasilnya 10,45 mm. Begitu dia. Oke, sampai di situ sudah paham ya hasil pengukurannya.